Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan nasihat mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesyukuran yang tiada henti atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Salawat dan salam mari kita panjatkan dan puji kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai suri teladan terbaik yang patut kita ikuti dan kita contoh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kultum menjelang berbuka puasa ini, saya akan menyampaikan tema berjudul memperkuat solidaritas sosial melalui puasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa berpuasa adalah satu momen untuk kita merasakan kebersamaan kita bersama dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Menunaikan ibadah puasa Ramadan merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi puasa tidak saja berbicara soal hubungan antara hamba dengan Tuhannya, melainkan juga bagaimana dengan puasa yang dijalani selama 1 bulan penuh ini bisa menumbuhkan sekaligus memperkokoh solidaritas sesama muslim. Bahkan manusia sesama manusia tanpa memandang latar belakang agama. Puasa yang kita jalani seharian mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam tidak saja untuk menahan lapar dan dahaga. Memang jika syarat dan rukunnya terpenuhi, puasa yang kita lakukan sudah dianggap sah dalam ilmu fikih. Tetapi ibadah yang baik adalah ibadah yang selain memiliki dampak positif bagi diri pribadi, juga mempunyai pengaruh bagi lingkungan sekitar. Terlebih lagi puasa Ramadan yang sebenarnya memiliki dampak sosial tinggi jika betul-betul dipahami, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam hadisnya. Man aftara sha'iman falahu ajru sha'imin wala yanqusu min ajri shaimi syai'un. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti orang puasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang puasa tersebut. Para pendengar yang berbahagia,
Secara gamblang, hadis di atas mendorong seorang agar mau bersedekah dan memberi makanan atau minuman kepada sesama manusia, terutama sesama muslim, untuk berbuka puasa. Pahala yang diperoleh pun tidak tanggung-tanggung, yaitu mendapatkan nilai sepadan dengan orang yang melaksanakan puasa. Ini merupakan bukti bahwa ibadah yang kita lakukan pada bulan puasa tersebut terdapat solidaritas sosial yang sangat tinggi. Selama kita mungkin merasa sangat gembira jika mendapat undangan buka bersama atau yang kita kenal dengan istilah bukber di rumah teman, kerabat, atau sanak saudara, atau komunitas. Tetapi mulai sekarang kita ubah mindset atau cara berpikir kita. Bagaimana agar bulan puasa tahun ini dan seterusnya tidak hanya menerima undangan berbuka gratis, tapi juga menjadi tuan rumah yang mengundang orang lain untuk menikmati hidangan puasa di bulan suci Ramadan ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika belum bisa memberi banyak, paling tidak mentraktir sahabat sendiri untuk sekedar takjil puasa seadanya. Toh nilai sedekah tidak saja diukur dari kuantitasnya, besar atau kecil, melainkan juga keikhlasan dari pemberi. Malah jika kita berusaha memberi yang banyak, tetapi tidak ikhlas, sedekahnya percuma saja. Tentu akan lebih sempurna jika kita memberi banyak dan dibarengi niat yang tulus ikhlas. Dalam satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umat Muslim untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan tersebut. An Anasin qila ya Rasulullah ayyu sadaqah afdal? Qal sadaqatun fi Ramadan. Dari Anas dikatakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah apa yang nilainya paling utama? Nabi menjawab, sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Kalau kita melihat dari konteks hadis ini, Syekh Muhammad Abdul Rahub Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadi menjelaskan anjuran memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan merupakan bentuk tercurah ruh kasih sayang Allah kepadanya. Sebab itu pula Rasul akan menjadi orang yang paling dermawan di bulan suci ini atau bulan suci Ramadan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, solidaritas universal. Puasa juga mendidik seorang hamba tidak saja memiliki empati kepada sama muslim, tapi juga manusia pada umumnya, tanpa melihat latar belakang agama, suku, bangsa, dan lain-lain. Sudah barang tentu, orang yang berpuasa seharian di bulan Ramadan akan merasakan beratnya menahan lapar dan dahaga. Apalagi jika sudah memasuki waktu zuhur, rasanya badan sudah lemas, lunglai. Terlebih jika memiliki profesi bekerja di jalan seperti ojek online, sopir angkot, dan lain-lain. Dengan pengalaman demikian, seharusnya
bisa menumbuhkan rasa empati kepada diri seorang muslim, bahwa menahan rasa lapar itu begitu berat. Dan hal ini yang selama ini dirasakan oleh orang-orang yang hidup serba kekurangan, yang bahkan untuk mengganjal lapar saja mereka harus mengais makanan di tong sampah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita buka di dalam kitab Maqasidus Shaum yang ditulis oleh Syekh Izzuddin Abi Salam, pernah menjelaskan di anna as-sha'ima iza ja'a tazakkara ma indahu minal ju'i fa hasu dzalika ala it'ami al-ja'i. Karena sungguhnya orang berpuasa ketika dia merasakan lapar, dia mengingat rasa lapar itu. Hal itulah yang memberikan dorongan kepadanya untuk memberi makan pada orang yang lapar. Kita, alhamdulillah, masih mending menahan lapar hanya kurang dari 13 jam dalam satu hari saat berpuasa. Setelah itu bisa menikmati ragam hidangan bergizi yang kadang-kadang sampai kenyangan hingga sulit beranjak dari tempat makan. Sementara saudara-saudari kita yang hidup serba kekurangan bisa saja merasakan lapar sepanjang hari, entah kapan berakhir. Jika mereka bisa menganjal lapar pun, kadang hanya bisa dengan makanan sisa yang diperoleh dari hasil mengais sampah. Maka patut kita bersyukur kalau hidup kita sudah bisa mendapatkan rezeki yang bisa mencukupi untuk makan. Seharusnya kita lebih banyak bersyukur. Maka jika betul-betul mau mengamalkan kedua hadis Nabi di atas, tentu angka kemiskinan di negara ini perlahan-lahan akan menurun. Jangan sampai di bulan yang katanya banyak anjuran ibadah sunnah, seperti memperbanyak bacaan Al-Quran, sholat tarawih, dan sejumlah kesunahan lainnya, justru membutakan kita dari ibadah sosial, seperti memperbanyak sedekah. Semakin manfaat ibadah bisa dirasakan banyak orang, maka semakin besar pula pahala yang bisa kita peroleh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, prinsip dasar empati dan solidaritas sosial dalam ibadah puasa juga bisa diterapkan dalam banyak hal. Misalnya, solidaritas dalam menciptakan lingkungan yang sehat dengan bersama-sama menjaga protokol kesehatan, apalagi saat pandemi. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi tahun ini bisa berakhir. Menanamkan prinsip gotong royong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Menolonglah dalam kebajikan dan jangan tolong-menolong dalam keburukan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa memang hanya mendidik rasa empati seorang untuk memiliki sifat tenggang rasa kepada orang-orang yang hidup berkekurangan, tetapi juga ditarik ke nilai solidaritas universal. Maka puasa juga mengajarkan kepedulian sosial sama dalam aspek kehidupan sosial yang lebih kompleks. Semoga kita puasa tahun ini
dan seterusnya bisa menjadikan kita hamba-hamba yang memiliki nilai solidaritas sosial tinggi, baik sesama muslim atau manusia pada umumnya. Dan mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Ramadan terbaik, dan mudah-mudahan menjadi jalan kita membangun kebersamaan atau solidaritas yang lebih baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.